Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu karena begitu banyaknya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi takdim saya dan hormat saya kepada beliau-beliau ini. Wabil khusus kepada pimpinan Masjid Husnul Khatimah Al-Mukarram Kyai Haji Oma Irama. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih atas segala perjuangannya di dalam menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Sekali lagi saya titik beratkan pengorbanan, karena pengorbanan inilah yang akan membawa kita keberhasilan. Negara Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. NKRI didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI didirikan di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah, insya Allah, saham yang terbesar dalam mendirikan NKRI ini adalah umat Islam. Kalau ada orang yang bertanya sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, selalu saya jawab, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Selalu saya katakan, sensus kuburan maksudnya Taman Pahlawan. Di seluruh kabupaten di Indonesia pasti ada Taman Pahlawannya. Disitulah pemerintah adakan sensus. Semua Taman Pahlawan disensus. Nama siapa, agama apa, siapa nama apa, siapa nama, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99%, barangkali 9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Sebenarnya kalau tidak kena toleransi umat Islam, begitu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Secara fakta mestinya waktu itu negara Islam Indonesia, mestinya. Tapi karena kita toleransi, bahaya yang berjuang di Indonesia tidak 100% umat Islam, umat lain juga ikut berdiri, dari umat gereja, dari umat Hindu, umat Buddha, karena mereka juga ikut berjuang. Maka walaupun secara fakta waktu itu mestinya Indonesia ini otomatis negara Islam, 90% penduduknya Islam. Tapi para tokoh kita, ulama kita lapang dada. Toleransi terbesar kita menerima negara kesatuan Republik, negara kebangsaan, bukan
bukan negara agama. Tapi sadarilah pemerintah Indonesia bukan negara agama, tapi kebetulan rakyat Indonesia 90% beragama Islam. Ini pemerintah harus menyadari perasaan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, tapi kita mari satu bangsa Indonesia kita bina. Rasulullah ketika di Madinah menghadapi masyarakat yang pluralistik, ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama penyembah berhala. Rasulullah bisa menjadikan suatu bangsa Madinah dengan yang disebut piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan satu pelajaran kepada bangsa Indonesia, bagaimana cara mempersatukan masyarakat yang pluralistik ini. Alhamdulillah, maka kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kita jadi bangsa yang damai, yang pernah toleransi, dengan saling hormat menghormati, dengan saling harga menghargai antar bangsa Indonesia ini. Tetapi ada batasnya. Kita saling hormat menghormati, kita saling harga menghargai antar umat beragama, bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan toleransi antar umat agama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini namanya toleransi. Masih banyak lagi ayat-ayat toleransi. Maka wujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai satu bangsa. Jangan membuat pecah belah, khususnya dalam tubuhnya umat Islam. Kita tahu setelah selesainya Perang Salib yang 200 tahun berjalan, akhirnya umat Islam mendapat kemenangan. Bangsa Eropa mengumpulkan semua kekuatannya, seluruh Eropa, untuk menghadapi tentara Islam. Akhirnya mereka dipukul mundur, hancur. Sehingga mereka merubah taktik dan politiknya di dalam menghadapi Islam. Islam itu jangan dihadapi semata-mata dengan kekuatan senjata. Karena di dalam Islam itu ada ajaran orang yang mati di medan perang karena membela, itu tempatnya di surga. Itu yang dicari-cari oleh umat Islam. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mati di atas tempat tidur, dia komplain, "Ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya menghembuskan napas dengan cuma-cuma di atas tempat tidur?" Itu mereka komplain. Itu jiwa yang ini orang barat tahu ini. Ketika menghadapi umat Islam dalam perang salib itu, mereka mengetahui. Sehingga mereka merubah taktiknya. Sekarang kita menghadapi umat Islam tidak semata-mata dengan kekuatan senjata. Robah politiknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari Eropa memasuki Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Itulah yang namanya dalam bahasa Arabnya al-Muslim.